Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas produk kacamata yang ditujukan buat penggunaan gaming dari sebuah brand lokal yang namanya itu Dimension Gaming Eyewear. Mereka ngejual produk kacamata gaming dengan harga yang cukup terjangkau. Sebelumnya terima kasih buat Dimension Gaming Eyewear yang udah ngirimin gue 2 buah produk kacamata gaming mereka, yaitu Perseus Pro dan Perseus Classic. Dan gue udah cobain kedua kacamata gaming ini selama kurang lebih 5 harian. Tapi sebelum kita bahas kesimpulan pengalaman gue pakai kacamata gaming ini, mari kita mulai dari unboxing produknya dulu. Jadi ini dia packagingnya cukup simple, pakai kardus coklat kayak gini dan ada logo sama tulisan Dimension Gaming Eyewear-nya. Di sini kita bakalan dapet unit kacamatanya, Perseus Classic yang pakai lensa bening dan yang lensanya kuning itu yang Perseus Pro. Terus kita bakalan dapet kertas juga yang isinya itu quest dan ucapan welcome gitu. Di sini gue dapet alat semacam senter biru gitu buat ngetes apakah kacamata ini beneran anti blue light atau enggak. Tapi untuk senter ini sebenarnya dijual terpisah ya. Jadi ini gue dapet karena ya unit ini kan emang mau gue tes. Cara ngetesnya itu ya tinggal disenterin aja ke kertas putih kayak gini dan sama ke kacamatanya. Kalau si lensa kacamatanya itu udah anti blue light pasti nggak bakalan tembus. Di paket pembelian ini kita bakalan dapet unit kacamatanya beserta lap pembersih sama pouch gitu yang bahannya menurut gue sih cukup bagus. Untuk harganya sendiri Perseus Classic dibanderol dengan harga 178.900 dan Perseus Pro itu 196.900. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. First impression gue kacamatanya kerasa enteng dan untuk yang Perseus Classic itu kayak nggak pakai lensa blue light gitu, kayak kerasa bening aja. Buat bahan framenya namanya PC yang punya durability cukup bagus. Bahan kayak gini sih enteng dan menurut gue enak buat dipakai berlama-lama. Karena sebelumnya gue pernah punya kacamata anti blue light juga, tapi yang framenya itu berbahan metal dan kalau dipakai lama-lama kerasa agak sakit di bagian telinga gue. Ngomongin soal desain, untuk desain Perseus Classic dan Perseus Pro ini dua-duanya sama aja. Di bagian shank atau batang sebelah kirinya ada tulisan Dimension. Yang membedakan kedua kacamata gaming ini adalah benar-benar cuma di lensanya aja. Untuk yang Perseus Classic lensanya nggak terlalu kelihatan biru, jadi ketika dipakai masih kayak lensa biasa, cocok buat penggunaan daily casual gitu kayak misalnya buat kerja, nonton film, ataupun aktivitas yang lain. Sementara buat Perseus Pro itu udah terlihat jelas kalau lensanya ini berwarna kuning. Klaim dari Dimension Gaming Eyewear untuk lensa kuning ini prioritasnya ada di performance, yang mana cocok buat atlet e-sports gitu. Jadi ya sebenarnya kacamata gaming ini adalah kacamata anti blue light pada umumnya, tapi dengan model frame yang lebih sporty. Ditambah lagi brand Dimension Gaming Eyewear ini emang fokus ke produk-produk kacamata gaming. Jadi material dan desainnya pun diperhatiin sama mereka. Bukan kacamata anti blue light abal-abal gitulah. Sedikit informasi aja, blue light itu bagian dari spektrum yang punya panjang gelombang 390-500 nanometer yang berasal dari layar digital kayak smartphone, laptop, PC, atau juga TV. Terlalu lama kena blue light ini bisa mengakibatkan ketegangan mata, gangguan siklus tidur, kerusakan permanen pada mata, dan juga penuaan diri retina mata. Jadi penggunaan kacamata anti blue light gini ya cukup penting buat orang-orang yang emang aktivitasnya di depan PC ataupun smartphone yang berlama-lama gitu. Gue udah coba kedua kacamata ini buat main game ataupun kerjaan sehari-hari, dan untuk gue pribadi gue lebih cocok sama yang Perseus Classic. Buat kebutuhan gue yang penggunaannya sebenarnya nggak gaming banget emang, lebih cocok ke Perseus Classic. Untuk yang Perseus Pro sendiri mungkin akan lebih cocok dipakai sama pro player game yang emang dalam sehari itu bisa latihan game lebih dari 8 jam gitu. Jadi natap layar monitor ataupun smartphone itu lama banget. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.